Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan, mahasiswa farmasi Universitas 19 November Kolaka dengan NIM 202531130. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme CTM atau klorophenamin maleat sebagai antihistamin. Untuk itu langsung saja. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 4 poin. Pertama, histamin, antihistamin, CTM, dan mekanisme CTM sebagai antihistamin. Baik, langsung saja untuk poin pertama yaitu histamin. Histamin merupakan senyawa normal di dalam jaringan tubuh, atau lebih tepatnya berada di jaringan sel mas dan peredaran basofil. Histamin merupakan mediator kimia yang dikeluarkan saat alergi. Dikeluarkan karena ada rangsangan alergen seperti spora, debu, sinar UV, cuaca, racun, dan beberapa enzim proteolitik. Histamin dimetabolisme oleh reaksi oksidasi, N-metilasi, dan asetilasi. Dari mana sumber histamin? Histamin itu berasal dari histidin. Selanjutnya, efek histamin terhadap organ. Histamin dapat menyebabkan beberapa efek, diantaranya vasodilatasi kapiler. Akibatnya, cairan dan plasma protein menjadi permeabel, yang bisa menyebabkan sembab, gatal, dermatitis, dan urtikaria. Histamin juga dapat menyebabkan sekresi asam lambung. Akibatnya, tukak lambung. Histamin juga menyebabkan peningkatan sekresi kelenjar, peningkatan kontraksi otot polos bronkus dan usus, kerja jantung cepat, dan kontraksi uterus terhambat. Bagaimana mekanisme kerja histamin? Jadi, histamin ini akan bekerja ketika berinteraksi dengan reseptor yang namanya reseptor histamin. Reseptor ini berada di dalam tubuh dan akan mengikat histamin sehingga akan menimbulkan efek. Misalnya, pada interaksi reseptor H1 akan menyebabkan kontraksi otot polos usus dan bronki, peningkatan permeabilitas vaskular dan sekresi mukus, dan vasodilatasi arteri. Efek ini diblok oleh antagonis H1. Pada interaksi reseptor H2 menyebabkan peningkatan sekresi lambung dan kecepatan kerja jantung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Pada interaksi reseptor H3, sintesis dan pelepasan histamin atau mediator peradangan lain. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Perlu diingat, histamin hanya akan berikatan dengan reseptor sesuai dengan histaminnya. Jadi, histamin 1 hanya akan mengikat reseptor histamin 1, dia tidak akan mengikat reseptor histamin yang lain. Adapun poin berikutnya yaitu antihistamin. Antihistamin didefinisikan sebagai obat yang mengurangi atau menghilangkan kerja histamin di dalam tubuh dengan hambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Kerja utamanya yaitu hambatan bersaing interaksi histamin dengan reseptor spesifik. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama antagonis H1 atau AH1, antagonis H2 atau AH2, yang ketiga antagonis H3 atau AH3. Salah satu obat antihistamin yang sangat populer yaitu klorophenamin maleat atau biasa dikenal sebagai CTM. Indikasinya yaitu pengobatan pada gejala-gejala alergis seperti bersin, rhinorea, urtikaria, pruritus, dan lain-lain. Kontraindikasi, anak usia di bawah 2 tahun, neonatus atau bayi baru lahir, bayi prematur, penderita serangan asma akut. Sediaannya tablet, kaplet, kapsul, dan sirup. Efek samping yang sering terjadi adalah sedatif atau rasa ngantuk, gangguan saluran cerna, mulut kering, dan kesukaran miksi. Dosis, dewasa 1 tablet diminum 3-4 kali per hari. Untuk anak, 0,5 tablet diminum 3-4 kali per hari. Perhatian, selama minum obat ini, jangan mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Mekanisme kerja dari CTM. CTM bekerja dengan cara menghambat kerja histamin
yang merupakan senyawa di dalam tubuh yang memicu terjadinya gejala alergi. CTM bekerja dengan memblokir zat alami tertentu, dalam hal ini histamin, penyebab alergi di dalam tubuh sehingga membuat reaksi alergi berkurang. CTM merupakan obat antihistamin yang mekanisme reaksinya terjadi pada reseptor H1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar. CTM merupakan salah satu antihistamika H1 yang mampu mengusir histamin secara kompetitif dari reseptornya, dalam hal ini reseptor H1, dan dengan demikian mampu meniadakan kerja histamin. Mengapa dikatakan secara kompetitif? Karena dia akan menduduki reseptor dengan cara bersaing dengan histamin yang keluar dari tubuh. Kalau reseptor itu sudah diduduki oleh obat antihistamin, maka reseptor tersebut tidak akan ditempati oleh histamin, sehingga efek-efek antar ikatan histamin dan reseptor histamin itu tidak akan timbul. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme CTM atau chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.